Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah Aliyah yang saya hormati, Panitia Matsama Madrasah Aliyah Trisula yang saya banggakan, anak-anak kelas 10 Madrasah Aliyah Ma'arif NU Sutojayan yang saya cintai. Pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi sehat, bisa beraktivitas di tengah-tengah musibah corona ini. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik pelajar Madrasah Aliyah yang saya cintai, hari ini saya diberi materi tentang ke-NU-an dan ukhuwah keislaman, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Pertama kali saya akan menyampaikan tentang ke-NU-an dan bagaimanakah NU menyikapi tentang ajaran ukhuwah ini. Kita tahu bahwa Islam diturunkan ke muka bumi ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmatan sebagai bentuk kasih sayang lil alamin, bagi segenap alam. Segenap alam itu artinya orang-orang, hewan, tumbuhan yang ada di alam raya kita ini. Dan Islam mengatur itu semuanya untuk kita semuanya. Oleh karena itulah ajaran Islam yang sangat plural ini mampu memberi kasih sayang kepada sesemuanya, baik untuk hubungan manusia dengan alam biotik maupun alam abiotik, sesama makhluk hidup juga. Kalau kita kerucutkan ke dalam pemahaman ajaran Islam untuk manusia, maka ajaran Islam yang kita anut ini mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dianggap sebagai ajaran Islam rahmatan lil alamin. Dan ajaran Islam di Indonesia ini kita pakai atau kita amalkan dalam wadah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa artinya Ahlus Sunnah? Ahlun itu artinya keluarga atau golongan atau pengikut. Sedangkan jamaah artinya kelompok atau segerombolan. Sunnah artinya nama suatu jalan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditempuh. Jalan itu telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sahabat Rasulullah. Makanya disabdakan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah suatu kelompok yang mengikuti ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah dan dilaksanakan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Di dalam perkembangannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut dengan aswaja atau disingkat dengan aswaja, yang kepanjangannya adalah
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus bagaimana dengan organisasi kita Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama itu ada dua kata di sana. Nahdlah yang artinya kebangkitan, ulama bisa diartikan orang yang berilmu. Artinya apa? Nahdlatul Ulama itu kebangkitan orang-orang yang berilmu, yang dimaknain nanti dikembangkan menjadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ketika berbicara Jam'iyah, maka ini adalah sebuah organisasi atau perkumpulan dari orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup tinggi, bersatu di situ mengelola organisasi yang disebut dengan NU atau Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu kumpulan orang-orang yang punya ilmu dalam perkembangannya, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, yang pada sebenarnya, pada hakikatnya gak ada ilmu agama, gak ada ilmu umum. Semuanya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dalam perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dipilah-pilah. Ini ranah agama, ini ranah umum, yang pada hakikatnya semuanya milik Allah, dan diajarkan semuanya di dalam Al-Quran, dan diajarkan semuanya itu di dalam hadis. Anak-anakku, siswa-siswi baru kelas 10 Madrasah Aliyah Trisula. Dalam pemahaman azwaja yang diadopsi oleh Nahdlatul Ulama ini dimulai oleh Mbah Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang waktu itu sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama memberikan tasyawur atau gambaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa faham Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Nahdlatul Ulama itu yaitu mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi secara teologi atau akidah. Dua ulama besar inilah yang dianut Asy'ari dan Maturidi secara akidah atau teologis. Kemudian secara fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Mengikuti salah satu dari 4 mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang diikuti mayoritas NU itu adalah fikihnya Imam Syafi'i. Kemudian dalam ilmu tasawuf yang melahirkan thariqah itu, NU itu cenderung mengikuti apa yang digambarkan, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syadzili. Itu orang-orang NU itu rata-rata mengikuti apa yang dijabarkan oleh beliau. Makanya dalam kegiatan mingguan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang biasanya terbentuk dalam tradisi Yasinan itu, Fatihah itu selalu dihaturkan kepada Imam Ghazali itu, dan kadang-kadang Imam Asy-Syadzili juga bagi orang yang paham itu. Dan semenjak Islam itu lahir sampai zaman sekarang ini sudah ratusan tahun, ribuan tahun, menjadi atau jadi dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang saya cintai, jadi kalau disimpulkan ajaran NU itu dalam perkembangan dan kemasyarakatan di Jam'iyah An-Nahdiyah atau Nahdlatul Ulama,
ada ranah pemikiran akidah, ada ranah pemikiran syariah atau fikih, ada pemikiran tasawuf. Yang tasawuf tadi itu mengikuti thariqah itu tadi. Tetapi di NU itu sangat menghargai adat istiadat, kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian ada perilaku kemasyarakatan yang umum dipakai atau dilaksanakan oleh masyarakat kita. Itu juga dalam pemahaman organisasi Nahdlatul Ulama begitu dihargai sebagai bentuk kebiasaan masyarakat yang masih belum membentuk adat. Kemudian pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah NU itu juga menghargai kebangsaan, bahwa kita ini hidup di bangsa Indonesia yang begitu beragam. Begitu beragam, ada ratusan suku dan budaya di Indonesia, bahkan ratusan bahasa di Indonesia ini, dan itu semuanya berbeda-beda. Sehingga para definisiator dulu bangsa Indonesia itu melahirkan kalimat yang begitu agung, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena tidak ada bangsa, salah satu suku bangsa di Indonesia ini yang mampu memerdekakan Indonesia ini dari jajahan Belanda. Semua bangsa, bangsa Madura atau suku Madura, suku Jawa, suku Batak, Bali, Ambon, Maluku, Kalimantan, semua bersatu menumpas bersama-sama, menghilangkan semua budayanya hanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka Islam Nahdlatul Ulama itu, Islam yang dikemas dalam rumah Nahdlatul Ulama itu mengadopsi sejarah yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia ini dalam merebut kemerdekaan itu, menjadi sebuah ajaran bersama bahwa kita hidup di negara Indonesia ini memang berbeda-beda. Jangan menganggap semuanya dia yang paling benar, atau suku Jawa saja yang paling benar, atau suku Madura saja yang benar, atau suku Bali saja yang benar. Semuanya diadopsi menjadi satu kekuatan, menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Dan aku semuanya yang saya cintai. Baik, kaitannya dengan keberagaman tadi, bahwa kita hidup di Indonesia ini beragam banget sekali, beragam. Baik, selanjutnya kita akan bicarakan tentang uhuwah. Uhuwah ini dari bahasa Arab yang artinya saudara. Sebagaimana kita sampaikan di atas bahwa Indonesia ini dibangun oleh kebenekaan. Ada berbagai suku, ada berbagai bangsa, ada berbagai bahasa di Indonesia ini. Dan kita hidup bersama di sini. Belum lagi tentang agama yang juga berbeda-beda. Kenapa ini terjadi? Karena di Quran juga sudah ada. Jadi kita tak perlu terkejut, Anda pun tak perlu terkejut. Di dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kamu, kata Allah, min dzakarin wa unsa, dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, setelah jadi terbentuk laki perempuan, Allah ciptakan kalian itu syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabailah, dan bersuku-suku. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Israel, ada bangsa Malaysia, dan seterusnya. Dan bersuku-suku. Di Indonesia itu ada ratusan suku. Apa tujuannya Allah itu? Untuk saling kenal, bahwa yang begini ini mesti bukan Jawa gitu. Kalian biar tahu, yang begini ini mesti Madura kan gitu. Begitupun Anda, kami tahu, yang orang Madura tahu bahwa you are Jawa.
Tujuannya Allah Anda saling ketahui aja. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingat, jangan kalian membanggakan diri karena kesukuan. Karena yang paling mulia di sisi Allah itu atqakum, ketakwaannya. Bukan posisinya, bukan jabatannya, bukan keberhasilan sugihnya, bukan, tapi ketakwaannya. Yang dimaksud takwa itu apa? Mengikuti apa yang diperintah Allah dan jauhi larangannya. Disitulah kemuliaan itu. Innallaha alimun khabir, dan Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dengan demikian Bapak, anak-anakku semuanya, maka kita harus paham itu, bahwa kita ini berbangsa-bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan di acara Mat Sama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.